yang pertama, apa itu diabetes mellitus secara umum? Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik menahun atau kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau disebut dengan hiperglikemia. Soal yang nomor dua, bagaimana kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia memicu terbentuknya radikal bebas atau ROS di dalam tubuh. Eh, yang dimana yaitu hiperglikemia memicu ROS atau radikal bebas melalui kelebihan muatan di mitokondria dan kejenuhan metabolisme sel. Ada beberapa tahap. Eh, yang pertama yaitu kebocoran mitokondria, di mana glukosa berlebih membuat rantai transport elektron kebanjiran energi. Akibatnya, elektron bocor dan berikatan dengan oksigen membentuk radikal superoksida. Yang kedua, jalur poliol glukosa dialihkan menjadi sorbitol. Proses ini menghabiskan NADPH sehingga sel kekurangan bahan bakar untuk memproduksi antioksidan alami atau glutathione. Yang ketiga, pembentukan AGS ini mana gula berikatan langsung dengan protein tubuh secara tidak normal. Ikatan ini menghasilkan radikal bebas dan merusak dinding pembuluh darah. Yang keempat, aktivasi PKC, penumpukan lemak mikro atau DAG akibat glukosa tinggi mengaktifkan enzim PKC. Enzim ini memicu peradangan dan merangsang produksi ROS di luar mitokondria. Yang kelima, autooksidasi, glukosa di dalam darah dapat terurai sendiri secara langsung. Proses kimia ini menghasilkan hidrogen peroksida yang beracun bagi sel. Baru soal yang ketiga, bagaimana radikal bebas tersebut merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin. Ada dua, yaitu yang pertama, merusak sel beta pankreas. Ada beberapa bagian. Antioksidan rendah. Sel beta alami kekurangan enzim pelindung. Baru gagal sekresi. Radikal bebas merusak mitokondria, menurunkan ATP sehingga insulin gagal dilepas. Baru ada stres, mengacaukan pelipatan protein insulin. Baru dediferensiasi, di mana sel kehilangan identitas dan berhenti memproduksi insulin. Yang terakhir, apoptosis, merusak DNA membran sel, memicu kematian sel beta. Yang kedua, mempertahankan resistensi insulin, memperparah resistensi insulin, yaitu ada blockade sinyal, di mana mengaktifkan kinase stres JNK atau IKK beta yang merusak reseptor insulin atau IRS1. Baru gluta macet, di mana pintu glukosa gluta gagal pindah ke dinding sel. Baru glukosa tertahan, di mana sel menolak gula, membentuk kadar gula darah melonjak. Baru lingkaran setan, di mana glukosa tinggi memicu lebih banyak radikal bebas, memperparah resistensi. Baru soal yang keempat, apa itu antioksidan? Bagaimana mekanisme kerjanya dalam menetralkan radikal bebas pada penderita diabetes? Antioksidan adalah senyawa penangkal kerusakan sel akibat radikal bebas atau molekul tidak stabil. Pada diabetes, gula darah tinggi memicu radikal bebas berlebih yang merusak organ tubuh. Cara menetralkan radikal bebas pada diabetes, yang pertama, donor elektron. Antioksidan memberikan elektron kepada radikal bebas yang kekurangan elektron. Yang kedua, menetralkan, di mana radikal bebas langsung stabil, jinak, dan berhenti merusak sel sehat. Yang ketiga, tetap stabil, antioksidan tidak ikut menjadi rusak atau berbahaya setelah memberi elektron, sehingga sel pankreas dan pembuluh darah penderita diabetes terlindungi dari komplikasi fatal.
Contoh sumber antioksidan atau eksogen dari makanan atau suplemen atau endogen yang terbukti secara ilmiah membantu memanajemen diabetes terbagi menjadi tiga. Yang pertama, antioksidan endogen atau internal. Ada glutathione atau GSH melindungi sel pankreas dari kerusakan glukosa tinggi. Baru ada coenzim Q10 atau CoQ10 membantu menurunkan HbA1c dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kedua ada antioksidan eksogen dari suplemen, ada yaitu alpha liposid acid atau alat terbukti klinis meredakan nyeri saraf atau neutropati diabetik. Baru ada vitamin C dan E, kombinasinya membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Yang ketiga ada antioksidan eksogen yaitu dari makanan atau polifenol, ada polifenol berry dan apel mengaktifkan pengangkutan gula darah ke otot. Baru ada EGCG yaitu teh hijau menghambat penyerapan karbohidrat berlebih di usus. Baru ada gamma oryzanol yaitu beras merah membantu memperbaiki resistensi insulin.